Kayak Donald Trump Pak ya, mic-nya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau diundang bank selalu menggunakan prinsip ekonomi. Modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Jadi mengucap salam itu dapat pahala, menjawab dapat pahala. Jadi saya ucapkan, saya jawab sendiri. Biar pahala saya sebanyak-banyaknya. Sekarang kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan buat BTN. Luar biasa malam hari ini bicara masalah properti. Pas itu dengan keahlian tetangga saya. Jadi saya ini sangat bersyukur diundang di sini untuk memberikan, mungkin ini sedikit masukan buat saya nanti ya. Tolong nggak perlu diperhatikan karena cuma sedikit. Tapi yang penting adalah esensinya. Saya ingin mengatakan pada awal sebelum saya masuk ke materi saya yang agak berat. Bahwa tahun 2017 itu beda dengan 2016. Setahun bedanya. Jadi sebenarnya prinsip yang selama ini kita pakai saja tetap kita gunakan, bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Jadi kalau tahun 2017 sama persis dengan 2016, ada kemungkinan Anda belum ganti kalender. Itu tolong diperiksa terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa tahun ini adalah tahun yang berbeda. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu. Saya punya keyakinan bahwa nanti apa yang diharapkan BTN menjadi 5 besar bank di Indonesia ini akan bisa terwujud dan nggak akan lama lagi. Begitu terwujud itu pasti terwujud. Sepaham? Saya akan sapa dulu, ini karena yang mengundang jadi keyakinan saya didasari satu hal. Saya ini orang Jawa, saya pegang filosofi Jawa. Nama itu membawa rasa. Jadi kalau gula itu membawa rasa manis, garam itu membawa rasa asin. Karena nama selalu membawa rasa. Dan saya yakin BTN ke depan akan menjadi besar karena nama salah satu misalnya yang hadir direktur kita Ibu Handayani. Bu, selamat malam Bu. Nama beliau ini Handayani, handal dalam melayani. Ini artinya dalam masalah pelayanan kepada customer atau partner-partner dari BTN ini beliau sangat handal. Makanya saya yakin ke depan BTN akan menjadi besar. Nextnya saya juga diberi Ibu Suryanti Agustinar. Selamat malam Ibu. Agustinar. Nah, membawa rasa Bu ini Bu namanya. Agustinar. Asli bagus dan pasti bersinar. Loh. Ini bukan sembarangan karena di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Bapak batuk atau ketawa Pak? Mohon ini tahun 2017 kita harus bersikap dengan tegas supaya tidak ada salah persepsi. Sekali lagi Bapak batuk atau tertawa Pak? Kalau batuk bisa minum air putih, kalau tertawa terima kasih. Kembali, nama membawa rasa. Bukan kebetulan, Ibu Handayani dan Ibu Agustinar, nama beliau membawa rasa yang aura yang sangat positif untuk perkembangan BTN di tahun 2017 nanti. Mungkin ya, ada yang mengatakan, wah Cak Lontong mentang-mentang diundang singkatannya dibikin bagus. Tidak, itu bukan kebetulan. Karena banyak hal di luar sana yang terjadi juga. Kayak contohnya nama saya Lontong, apa filosofinya? Lontong, mengenyangkan. Saya berharap kehadiran saya itu bisa mengenyangkan. Minim secara fisik. Lebih baik lagi kalau secara psikis. Jadi lahir dan batin kenyang dengan kehadiran saya. Harapan saya seperti itu. Misalnya kasus kopi yang berlarut-larut. Ya. Kita lihat sidangnya terus dulu. Hampir tiap hari sampai malam-malam. Kenapa kasus itu berlarut-larut? Nama membawa rasa. Tersangkanya Jessica. Ini Jessica. Jelas kasus ini susah diterka. Ini membuat berlarut-larut.
Yang jadi korban Mirna. Mirna kenapa jadi korban? Karena Mirna minum racun belum pernah. Ini bukan kebetulan. Karena saya sendiri, anak saya dulu waktu lahir tahun 98 itu. Anak saya lahir, waktu itu anak pertama. Waktu istri udah merasa mau melahirkan, posisi di rumah saya bawa dengan mobil. Tahu sendiri Jakarta macet waktu itu. Pas mau ke rumah sakit, gara-gara macet akhirnya nggak sampai rumah sakit. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Makanya saya langsung beri nama anak saya itu Jonathan. Brojol karena kemacetan. Itu untuk mengingatkan peristiwa sejarah lahirnya anak. Jadi nama itu membawa rasa. Jadi kalau saya ingat anak saya, wah ingat masa lahirnya dulu. Jonathan. Itu masih mending Pak. Saya punya teman di Jogja, sama kejadiannya. Cuma waktu itu dia malam-malam bawa istrinya karena nggak ada kendaraan, naik becak. Malam-malam itu. Di kayu sendiri. Istrinya mau melahirkan di kayu sendiri becaknya sama suaminya teman saya ini. Mau nyampe rumah sakit belum sampai lahir juga di jalan. Wah dia saking gregetan. Kalau ini dasarnya gregetan dia. Makanya anaknya diberi nama Darwis Suherlan. Saya tanya, kamu kenapa anakmu kok Darwis Suherlan? Kok aneh? Nah, saya gregetan dulu. Saya udah genjot becak setengah mati. Belum sampai rumah sakit dia udah lahir duluan. Makanya Darwis Suherlan. Mudar lah wis kesusu lahir ning dalan. Itu saking gregetannya dia. Ini ya makanya nama itu adalah doa. Jadi memberi nama harus hati-hati karena itu adalah doa. Dan itu juga keyakinan saya kenapa BTN luar biasa karena nama-nama beliau. Sekali lagi tepuk tangan buat saya. Kan tadi saya belum minta tepuk tangan. Ini yang membuat saya yakin. Dan saya bukan pamer ya. 6 bulan terakhir ini saya memang sering mendapat undangan dari perusahaan-perusahaan itu menjadi motivator Bu. Benar, ini 6 bulan terakhir ini saya lebih sering diundang jadi motivator. Saya nggak tahu kenapa itu. Apa mungkin karena motivator yang sana nggak ngakuin anaknya itu ya. Jadi mungkin karena imbasnya itu, karena mungkin mereka tahu justru saya nggak diakui anak saya. Jadi kasihan saya dikasih job mungkin seperti itu. Tapi saya sendiri juga heran. Saya ini merasa saya ini cuma pelawak dagelan kok diundang jadi motivator. Tapi ternyata ini yang tidak saya sadari. Menurut mereka yang mengundang, saya itu membawa perubahan. Ini saya sendiri nggak sadar. Awalnya ingat ya, 5 bulan yang lalu saya diundang sebuah perusahaan untuk menjadi motivator. Ketika saya beri motivasi, besoknya tutup. Oh, tapi Senin buka lagi. Saya diundang hari Sabtu waktu itu. Kalau Minggu kan tutup kantornya. Senin buka lagi lebih bergairah. Tuh, menurut mereka. Malah 2 bulan yang lalu itu lebih parah. Ada perusahaan ini, seminggu yang akan datang, ini perusahaan sudah merencanakan akan mem-PHK 50%. Separuh karyawannya akan di-PHK. Nama-nama yang di-PHK sudah ditentukan, Bu. Seminggu sebelum terjadi mengundang saya jadi motivator. Dan saya sangat bersyukur karena seminggu kemudian setelah saya menjadi motivator di situ, saya dapat kabar 50% karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di-PHK. Semua batal di-PHK. Karena 50% lainnya yang di-PHK. Jadi minim saya membawa perubahan nama-nama yang di-PHK. Itu yang membuat saya yakin bahwa saya membawa perubahan. Karena prinsipnya begini, setelah saya pikir-pikir, seseorang itu menjadi motivator karena dia sudah frustrasi memotivasi dirinya sendiri. Ini yang harus kita yakini. Benar Pak ini Pak. Makanya motivator itu dimanapun bisanya cuma ngomong. Anda jangan berharap mereka bisa melaksanakan yang diomongkan. Jangan pernah berharap seperti itu. Makanya kalau ngomong sepertinya bijak ya kan. Buktinya aslinya nggak ada bijak-bijaknya sama sekali. Terbukti kan? Saya yakin seperti itu karena saya juga seperti itu. Jadi mereka itu sudah frustrasi memotivasi diri sendiri makanya jadi motivator, memotivasi orang lain. Karena seperti resep obat itu mungkin buat saya nggak cocok, siapa tahu buat Bapak Ibu cocok. Nah, apa salahnya saya berbagi resep? Ya kan? Ini prinsipnya seperti itu. Jadi jangan mengharap saya bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan.
Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak laksanakan.